Penyederhanaan birokrasi pertama kali disampaikan pada pidato Presiden di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2020. Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi pada tanggal 31 Desember 2021. Namun, pada pelaksanaannya tentulah tidak mudah dalam mewujudkan penyederhanaan birokrasi. Permasalahan-permasalahan pasca penyederhanaan birokrasi perlu dibenahi. Lalu, dapatkah pemerintah Kota Bogor mewujudkan tujuan penyederhanaan birokrasi? Dan seperti apakah solusi yang ditawarkan pemerintah Kota Bogor untuk mengurangi permasalahan pasca penyederhanaan birokrasi? Selanjutnya akan dibahas bersama saya, Anissa Salsabila, di Bitok, Bogor Talk. Sampurasun, saya Anissa Salsabila, kembali lagi di acara Bitok, Bogor Talk. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat hebat dan tentunya sangat berpengaruh di Kota Bogor, yaitu adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Bogor. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kepala BKPSDM Bapak Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Taufik, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami di sini. Sebelumnya, Pak Taufik ini sebagai Kepala BKPSDM ya Pak ya di Kota Bogor. Sudah berapa lama sih Bapak menjadi Kepala BKPSDM? Saya menjabat dari mulai Maret 2019 sampai dengan saat ini. Dalam jangka waktu yang segitu, Pak Taufik sudah biasa menangani para pegawai ya. Nah, menurut Pak Taufik, apa sih hal yang menarik dalam menangani pegawai? Tentu kepegawaian ini cukup menarik ya karena mengelola sumber daya manusia, terlebih barangkali Kota Bogor, salah satu kota yang cukup maju dari berbagai aspek. Ya, kita juga mengenal betul bagaimana visi misi Wali Kota Pak Bima Arya dengan kota smartnya, kota cerdas dan kota sehatnya. Ini menjadi modal buat kita seluruh aparatur sipil negara di Kota Bogor untuk selalu mengembangkan kompetensi dan juga tentunya melaksanakan tugas dan fungsi secara baik. Ini adalah tugas kami, tetapi kita juga mengelola kepegawaian tentu kita membatasi dengan kewenangan, tugas dan kewenangannya. Jadi masing-masing perangkat daerah punya kepala perangkat daerahnya yang mempunyai fungsi pengawasan, penilaian, kinerja dan sebagainya. Secara ini kita distribusikan juga, tapi memang secara keseluruhan tanggung jawab pegawai itu ada di kami dalam tata kelola secara keseluruhannya. Pastinya Pak, dalam jangka waktu yang panjang ini mengikuti situasi juga, adakah perubahan-perubahan yang dilakukan Pak? Tentu dinamisasi kepegawaian ini kan mengikuti dengan regulasi, baik itu regulasi pusat, provinsi dan juga di kita di daerah. Ada hal yang menarik barangkali kepada teman-teman ASN di Kota Bogor bahwa paruh periode kedua Presiden Jokowi saat dilantik di bulan Oktober 2019, bahwa Pak Jokowi menyampaikan birokrasi terlampau panjang, terlampau luas sehingga harus dipangkas menjadi 2 level. Nah ini Pak Jokowi mengarahkan agar terjadi penyederhanaan birokrasi, yaitu dari struktural ke fungsional. Nah ini barangkali menjadi tugas berat kami di daerah, harus penyederhanaan birokrasi dari struktural ke fungsional inilah yang lebih menghargai kepada kompetensi dan profesional. Nah, ini barangkali yang sedang kita lakukan, bagaimana tata kelola teman-teman para ASN khususnya dari jabatan struktural ke fungsional. Nah ini harus kita selalu lakukan, terutama terkait dengan sosialisasinya, pemahamannya dan juga nanti implementasinya. Itu barangkali yang harus kita garap ke depan terkait dengan penyederhanaan birokrasi sebagaimana yang didapatkan oleh Presiden Bapak Jokowi. Ya. Itu kira-kira. Kalau berdasarkan sistem meritnya nih Pak, bagaimana tuh Pak? Adakah perubahan-perubahan yang memang harus dilakukan atau bagaimana Pak? Terkait dengan sistem merit, ini kita mengimplementasikan daripada Undang-Undang 5 2014. Tentu ini adalah perubahan regulasi sebelumnya terkait dengan kepegawaian. Nah di sistem merit ini ada 8 aspek yang menjadi parameter dalam hal tata kelola manajemen ASN. Pertama dari aspek perencanaan kebutuhan, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai. Kedua kemudian proses pengadaan,
Kita sudah tahu betul barangkali seluruh ASN warga masyarakat Indonesia bahwa pengadaan ASN sekarang sudah terbuka, ya, transparan, akuntabel, dan ini sudah dilakukan hampir setiap tahun di semua perangkat daerah termasuk di Indonesia, kementerian dan lembaga. Ketiga, pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ASN ini menjadi tolak ukur juga bagaimana seorang ASN dari mulai dia masuk menjadi PNS, menjadi ASN, kemudian sampai pensiun, karirnya harus jelas. Ketiga, promosi dan mutasi. Ini juga salah satu aspek dari 8 sistem merit. Kemudian penggajian, ini tidak kalah penting barangkali ya. Tentu siapapun, kalau kita dengar harapan orang tua seluruh masyarakat Indonesia ingin anaknya jadi PNS. Walaupun gajinya mungkin saat itu, tapi sekarang penggajian menjadi hal yang penting. Kemudian juga penghargaan dan disiplin. Nah, penghargaan tentu ada reward and punishment. Disiplin, ini hal yang pokok bagi seorang PNS. Baik PNS, ASN, tentara, Polri itu disiplin. Kemudian pelindungan dan pelayanan. Ini juga pelindungan ASN harus dilindungi oleh undang-undang melalui pelindungan kesehatannya, kemudian juga ketenagakerjaannya dan sebagainya. Bersistem informasi. Nah, kami terkait sistem informasi ini, Kota Bogor tentu mengintegrasikan dengan SIMPEG, sistem informasi kepegawaian yang ada. Itu kira-kira dari aspek manajemen ASN di sistem merit di Undang-Undang 5/2014 terkait dengan ASN. Berdasarkan data nilai sistem merit di Kota Bogor, apakah sudah masuk ke kategori baik, Pak? Alhamdulillah, semenjak kami coba merancang bangun penerapan sistem merit melalui meritokrasi yang digagas oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, kita mulai melakukan koordinasi dengan KSN di tahun 2019. Dan memang mekanisme penilaian dari KSN itu ada 2 tahap. Pertama penilaian mandiri, kemudian kedua adalah penilaian melalui sistem yang terintegrasi oleh Ketiman, melibatkan KSN, Menpan, dan Kemendagri. Kota Bogor di tahun 2019, alhamdulillah, awal masuk kita kategori baik. Karena penilaiannya mandiri, kita input sendiri, kita lakukan penilaian sendiri sesuai dengan parameter 8 parameter tadi tambah 36 aspek penilaian. Kemudian di tahun 2020 sampai 2021 kita meningkatkan poin dari baik menjadi sangat baik. Ini salah satu barangkali satu-satunya di beberapa daerah di Indonesia. Kami di tahun 2021 masuk kategori sangat baik, tertinggi se-Indonesia, alhamdulillah, dengan kurang lebih skor di angka 336. Ini berarti modal buat kami dalam tata kelola ASN, sehingga dengan skor sangat baik dengan angka 335, kita ada kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan di Kota Bogor terkait dengan tata kelola kepegawaiannya. Itu kira-kira gambarannya. Hebat sekali ya tadi, apalagi sempat menjadi yang terbaik ya Pak ya? Sangat baik. Sangat baik ya? Oh, sangat baik ya. Hebat sekali. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai hal-hal yang menarik nih Pak, baru-baru ini, yaitu mengenai penyederhanaan birokrasi. Nah, dalam pelaksanaannya Pak, penyederhanaan birokrasi sendiri ini, apakah dalam pelaksanaan itu ada kendala ataupun hambatan dan permasalahan Pak? Jadi menyambung dari awal pembuka kalimat saya ya, penyederhanaan birokrasi disampaikan oleh Pak Jokowi saat dilantik sebagai Presiden periode kedua. Birokrasi terlampau panjang, harus disederhanakan, cukup 2 level saja. Kemudian lebih mengarah kepada fungsional supaya lebih kompetensinya lebih terjamin. Tentu kami Kota Bogor semenjak Presiden menyatakan birokrasi, ada implementasi daripada pernyataan Presiden, yaitu terbitnya peraturan teknis. Ada Permenpan 17 tahun 2021 dan Permenpan 25 tahun 2021. Nah, itu menjadi guidance kami di daerah, termasuk di kementerian, terkait penyederhanaan birokrasi, yaitu dari jabatan struktural beralih ke fungsional. Nah, ini kami lakukan tepat di tanggal 31 Desember 2021 kita melantik teman-teman yang tadinya struktural, pejabat struktural di eselon 4 itu berubah menjadi fungsional. Untuk sementara dengan bahasa sebutannya itu subkoordinator. Nah, ini barangkali kami sudah melakukan apa yang menjadi kebijakan Presiden terkait dengan penyederhanaan birokrasi, khususnya perampingan jabatan cukup 2 level. Di Kota Bogor hanya ada pejabat struktural eselon 2 dan eselon 3. Selebihnya sudah bergeser ke fungsional untuk sementara menggunakan nomenklatur yaitu subkoordinator. Itu yang sudah kami lakukan, dan 283 sudah kami lantik sesuai dengan arahan dari Kemenpan RB dan Kemendagri, karena harus dilantik tepat di tanggal 31 Oktober tahun 2021. Dan itu sudah kami lakukan gitu. Apakah sulit Pak dalam mengaplikasikannya kepada para pegawai, atau bagaimana tanggapan para pegawai? Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena merubah mindset, pola kerja dan sistem kerja. Apa yang menjadi ketetapan pusat kita lakukan dan sudah kita implementasikan melalui peralihan jabatan juga ke fungsional. Proses perjalanan ini menjadi tantangan. Kami di BKPSDM bagaimana merubah tata kerja teman-teman yang tadinya di struktural punya staf,
punya anak buah gitu ya, mengelola keuangan, mengelola kegiatan, sekarang menjadi fungsional. Karena secara kewenangan sudah tidak ada lagi, harus ditarik ke kepala bidang eselon 3. Nah ini kami di tim, kami kumpulkan teman-teman para kepala bidang, kemudian juga teman-teman fungsional. Bagaimana nih kita ngelola ini teman-teman yang sekarang tingkat pemahamannya cukup boleh dibilang 40-60 lah, 40% paham, 60%. Nah ini menjadi kewajiban kami. Tentu kami melakukan terobosan. Nah terobosan ini sedang kami gagas, sedang kami susun menjadi sebuah kemudahan-kemudahan dalam tata kerja teman-teman di jabatan fungsional yang di masing-masing daerah. Berarti namanya ini hal baru ya Pak, pasti Betul. ada penyesuaian ya, khususnya untuk pegawai, yaitu pegawai yang terdampak khususnya ya Pak ya. Betul. Nah untuk pegawai yang terdampak sendiri Pak, apakah mereka memang sudah memahami tujuan baik dari pengaplikasian penyederhanaan birokrasi ini, apa masih belum Pak? Nah ini kami coba lakukan survei, jadi sebelum kita melakukan suatu kebijakan, tata kelola sebaik kita lakukan survei. Di survei itu ada kurang lebih 6 pertanyaan lah yang kami lakukan. Pertama, apakah Anda paham dengan jabatan fungsional? Ternyata cukup mengkhawatirkan. Dari teman-teman yang tanya struktural pindah ke fungsional ini, hampir 55% menyatakan tidak paham. Nah, ini juga mengkhawatirkan kalau di sisi survei kan ya, idealnya error survei itu 5% lah. Tapi ini cukup signifikan, 45% menyatakan tidak paham. Kemudian bagaimana kesesuaian jabatan yang dia peroleh dari struktural ke fungsional, ternyata juga tidak paham. Kemudian apakah Anda paham terkait dengan karir ke depan jabatan fungsional? Tafsirnya masih di tafsir struktural. Jadi kalau saya dari fungsional itu bisa pindah ke struktural. Padahal bukan demikian. Yang dikatakan jenjang karir itu dia misalkan diangkat fungsional muda awalnya itu naik ke madya, ke utama dan sebagainya. Itu sebetulnya pola karir di jabatan fungsional. Kemudian tata kerja ini juga menjadi PR besar kita. Sehingga melalui survei-survei itulah kita akumulasikan, kita coba himpun data, kita akan lakukan sebuah terobosan. Strategi dan kebijakan ke depan harus seperti apa. Nah ini yang sedang kita rumuskan. Gitu. Memang harus menyesuaikan ya Pak ya, dan mereka pun mungkin masih di tahap penyesuaian seperti itu ya Pak ya. Nah dari permasalahan-permasalahan juga cukup banyak ya, mereka belum mengerti dan juga belum paham bagaimana ke depannya, bagaimana pengimplementasiannya. Nah dari segala permasalahan tersebut Pak, sejauh ini BKPSDM sudah memiliki solusi apa yang bisa ditawarkan? Nah ini barangkali PR besar kami, solusi yang harus kita lakukan segera. Karena udah hampir 1 tahun teman-teman ini dilantik sebagai pejabat fungsional dari 283 itu dengan kurang lebih 49 jabatan fungsional yang ditetapkan melalui keputusan persetujuan Permendagri. Dari mulai jabatan fungsional analis SDM di kami, kemudian analis perencana, kemudian analis perangkat komputer, analis keuangan pusat dan daerah, kemudian analis kearsipan, adalah berbagai jenis. Jadi dari penyerahan birokrasi yang dilakukan kemarin tanggal 31 itu terbitlah 49 jabatan fungsional. Sementara jabatan-jabatan fungsional yang sebelumnya sudah ada itu tidak terpengaruh. Tapi yang teman-teman struktural kefungsional berubah jadi jabatan fungsional ada 49 jenis. Nah 49 jenis inilah kita lakukan sesuatu terobosan baik dari sisi strategi dan kebijakannya, kemudian inovasi. Nah kami dalam waktu dekat insya Allah akan merancang sebuah strategi dan kebijakan. Ada 2 komponen pokoknya, yaitu pertama regulasinya, tata kelola kerja jabatan fungsional melalui perwali. Kemudian yang kedua adalah aplikasi. Nah ini aplikasi untuk mempermudah teman-teman yang selama ini tidak paham, mudah-mudahan aplikasi karena sekarang era digitalisasi ya, apalagi dalam rangka 4.0, jadi semua birokrat, semua ASN harus paham terkait dengan digitalisasi. Nah kita siapkan 2 itu. Pertama terkait tata kelolanya melalui regulasi, insya Allah perwali akan terbit. Kedua melalui aplikasi. Nah aplikasi inilah saya dengan teman-teman sepakat kita menamakan sebuah aplikasi namanya JF Pro, Jabatan Fungsional Profesional. Nah inilah yang akan coba nanti kita bedah terkait kedalaman dari aplikasi tersebut. Menarik sekali Pak, apalagi tadi ada inovasi berupa aplikasi ya, berarti memang tidak hanya mengubah dari kebijakannya ya, tapi juga membantu para pegawai untuk memahami peran dan fungsinya. Hebat sekali. Nah untuk tadi juga menyinggung mengenai perwali, bagaimana Pak perwali yang baru ini? Nah ini perwali karena kami juga kepegawaian tidak berdiri sendiri, ada biro bagian organisasi yang mengaut dengan mengelola tata kelola struktur dan kelembagaan. Ada anjab ABK-nya, ada formasi kepegawaian, formasi jabatannya sebagainya. Sehingga kami terkait dengan tata kelola jabatan ini kita buat perwalinya. Di dalamnya adalah bagaimana seorang
fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tetap mendukung support struktur organisasinya, tata kerja organisasinya, kemudian cascadingnya juga harus jelas, kemudian juga karir mereka. Jadi insya Allah nanti kalau perwali ini sudah terbit, seorang fungsional itu tidak hanya kerja untuk di bidang itu saja, tapi dia bisa membantu bidang lain di organisasinya. Kemudian lebih luas dia bisa juga mensupport kegiatan di dinas yang lain. Contoh barangkali teman-teman perantau komputer. Identik perantau komputer itu ada di teman-teman Dinas Kominfo di Kota Bogor misalkan ya, analis perantau komputer. Tapi suatu saat dia bisa menjadi tim optim, bisa membantu perantau komputer misalkan dibutuhkan di Dinas Perhubungan untuk membuat rekayasa lalu lintas berbasis teknologi misalkan. Nah, itu bisa diperbantukan di sana. Dan ini bisa menjadi angka kredit buat si analis perantau komputer itu, sehingga mungkin nanti angka kreditnya semakin besar, semakin cepat naik pangkatnya, sehingga bisa saling support baik itu di perangkat dinasnya maupun juga di luar perangkat dinasnya untuk kepentingan Kota Bogor yang lebih luas. Jadi memang ini lebih agile, lebih lincah lah. Kalau strukturnya kan udah dikerja di situ aja ya, tidak bisa kemana-mana selama dia ditempatkan sebagai struktural di eselon 4X misalkan, dia hanya mengerjakan itu. Tapi kalau udah fungsional, dia akan semakin luas sistem kerjanya dan bisa diperlukan oleh siapa saja. Kita akan buatkan nanti tim optim. Jadi seseorang bisa menjadi pemimpin dalam timnya itu dan bisa berkolaborasi dengan yang lain. Jadi tidak hanya melulu selama ini hanya struktural, tapi di tim optimnya itu akan lebih kita kuatkan. Seperti itu sebenarnya gambarannya. Berarti memang lebih inovatif lagi ya, mereka Betul. bisa lebih lincah tadi ya Pak ya, betul. Nah pastinya banyak peran-peran juga yang harus atau fungsi yang baru yang harus dipelajari. Betul, Mungkin ini sejalan dengan inovasi tadi ya Pak ya, aplikasi dari JF Pro. Dari aplikasi JF Pro ini apa sih Pak? Lebih detailnya apa saja yang ditawarkan? Ya, baik. Jadi emang aplikasi JF Pro ini sebuah aplikasi terkait bagaimana mempermudah teman-teman memahami peran fungsi sebagai pejabat fungsional. Karena dalam struktur kepegawaian itu sekecil apapun pasti ada jabatannya. Baik dari pelaksana, jabatan struktural, jabatan fungsional gitu ya. Nah di JF Pro ini kami coba susun melalui tim ada kurang lebih 10 fitur. Tapi sebagai gambaran setback ke belakang, bahwa aplikasi ini merupakan bagian daripada sistem informasi kepegawaian. Salah satu sistem di kami, aplikasi SIPEG ini ada di dalamnya kurang lebih 13 inovasi yang sudah kita lakukan. Dari mulai SIBEMO, sistem absen mobile, ya, e-kinerja, Sipohan Pintar, penjatuhan hukuman udah mulai aplikasi cuti online, kemudian juga Ajas Goklir terkait dengan proses rotasi mutasi dan sebagainya. Nah inilah kami ada aplikasi baru. Jadi dashboard baru di salah satu home base sistemnya melalui SIMPEG. Nah kita terbitkan aplikasi baru namanya aplikasi JF Pro. Nah aplikasi JF Pro ini memuat ada 10 fitur yang kita siapkan. Banyak gitu ya. Sekali ya. Betul. Satu tentunya terkait dengan profil jabatan fungsional. Biar teman-teman yang 49 ini tahu bahwa saya ini analis, misalkan analis perencana. Apa sih profil analis perencana itu di dalamnya? Oh begini. Ini kita tuangkan. Kemudian setelah profil kita tuangkan juga informasi butir-butir kegiatan jabatan fungsional. Jadi di situ bisa terinformasikan teman-teman yang kemarin dilantik menjadi perjalanan, butir-butir kegiatan fungsional apa yang dia jabat sekarang itu bisa kita terakses di situ. Ketiga, informasi jadwal ujian kompetensi ya. Informasi jadwal ujian kompetensi atau perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional. Jadi karena jabatan fungsional ini harus ada jabatan pembina di atasnya, yaitu kementerian dan lembaga, sehingga kita harus sering menginformasikan ke teman-teman. Ada apa sih? Kapan ada uji kompetensi? Kapan bisa perpindahan jabatan dan sebagainya? Itu yang harus kita informasikan. Keempat, penyusunan akumulasi daftar angka kredit. Ya, jadi penghitungan angka kredit dalam jabatan fungsional. Jadi seseorang yang menduduki jabatan fungsional pertama itu misalkan angka kreditnya 100. Nah itu terpenuhi. Selama berapa tahun dia terpenuhinya? Maksimal 4 tahun. Jadi kalau misalkan dia 2 tahun sudah terpenuhi, mudah-mudahan bisa cepat naik jenjangnya. Karena dalam jabatan fungsional itu ada 2 proses, pertama naik jenjang, 2 naik pangkatnya. Jadi jenjang dulu dinaikin baru pangkat. Jadi banyak barangkali yang fungsional murni yang di lapangan yang ada, misalnya para dokter, petugas penyuluh pertanian, guru dan sebagainya itu cepat untuk jenjang karir dan jenjang pangkatnya karena dia dihitung dari angka kredit. Kemudian yang ketiga yaitu yang selanjutnya pengisian dupak serta penyimpanan dokumen penunjang angka kredit. Jadi di sistem nanti manakala
seseorang mengumpulkan kredit itu bisa disimpan di sistem. Jadi tidak perlu lagi repot-repot tik di komputer gitu ya, di print dan sebagainya, cukup diamankan di situ aja. Jadi kita mengurangi juga paperless, penghematan untuk biaya ATK dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan data jabatan fungsional dengan aplikasi SKP dan e-kinerja. Jadi teman-teman yang duduk di jabatan fungsional ini sudah terintegrasi datanya dengan SKP tahunan. Kemudian juga e-kinerja hariannya, karena kan kita sudah berbasis e-kinerja melalui absen mobile, jadi setiap yang dia laksanakan menjadi butir kegiatan, bisa menjadi bahan untuk menentukan SKP tahunnya, sasaran kerja pegawai, dan juga e-kinerjanya. Jadi e-kinerja dia tersimpan, hari ini dia mengerjakan apa, korelasi dia dengan jabatan fungsional apa, itu bisa tersimpan, dan menjadi angka kredit. Ini lebih praktis gitu kan. Kemudian yang 7, pengembangan karir dan formasi jabatan fungsional. Ini ya barangkali yang agak sedikit salah tafsir di teman-teman fungsional, seolah-olah kalau sudah jabatan fungsional bisa lari ke struktural. Betul, ada kesempatan pindah ke struktural, tapi yang dikatakan karir di fungsional seperti itu. Jadi dia meningkatkan karir melalui peningkatan pangkat ya, pangkat, dan itunya bisa aja dia nanti menjadi sampai jabatan fungsional utama di pangkat 4E dan sebagainya. Tidak dibatasi dengan waktu kalau jabatan fungsional. Ke-8 yaitu konseling jabatan fungsional. Jadi kami juga buka konseling. Ya, jadi semua 283 insya Allah setelah ini bisa berjalan sepenuhnya bisa lakukan tempat konseling. Nanti kita jawab baik melalui sistem ataupun nanti dengan di kami para widyaswara, para pengampu terkait jabatan fungsional. Kemudian ke-9 adalah monitoring dan evaluasi kinerja jabatan fungsional. Ini juga sama bentuknya. Jadi kita bisa lakukan, si A ini kenapa nih tidak menggunakan kredit? Ya, seandainya seperti itu ya. Kenapa tidak naik jenjang, tidak naik pangkat gitu kan? Ada apa? Nah, kita lakukan monitor. Oh, terkendala, dia tidak bisa membuat angka kredit, nah kita fasilitasi. Terakhir ini barangkali yang cukup luar biasa yaitu learning management system, yaitu proses pembelajaran jabatan fungsional. Jadi kita siapkan salah satu di dalamnya, di dalam fiturnya itu ada LMS. Jadi semua bisa berinteraksi, di sana ada unsur pengajar, ada unsur siswa, dalam arti teman-teman di jabatan fungsional, ada unsur juga pengamat kelas, dan kita coba komunikasikan juga dengan beberapa kementerian terkait dengan jabatan pembinanya supaya memasukkanlah baik itu materi-materi pembelajaran, kemudian juga konsultasi di dalamnya. Jadi itulah kira-kira yang kami sedang susun nih. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa rampung, kita akan launching, bisa dinikmati oleh teman-teman ASN, terusnya para teman-teman yang menjadi jabatan fungsional di Kota Bogor. Itu kira-kira gambaran. Semoga itu cepat launching ya Pak, supaya semuanya bisa menggunakan aplikasi itu dan merasakan kemudahannya. Amin, tentunya. Amin, mudah-mudahan segera selesai. Itu menarik sekali sih Pak, apalagi tadi menyinggung juga sampai untuk paperless, memikirkan aspek-aspek ke situnya juga ya. Betul. Jadi menurut saya itu tuh sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan, apalagi bagi pegawai yang nantinya memang membutuhkan pedoman atau bantuan gitu untuk memahami fungsi dan perannya yang baru. Semoga dengan seluruh upaya yang diusahakan dapat menunjang pelaksanaan dari penyederhanaan birokrasi nantinya ya Pak. Semoga semuanya lancar dan juga berjalan dengan baik. Amin. Jadi saya berpesan kepada seluruh ASN Kota Bogor, penyerahan birokrasi tidak harus bikin kita repot, tetapi kita tetap semangat, komitmen, menjalankan integritas, disiplin, dan fokus kepada pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai ASN. Itu barangkali jadi saya sampaikan. Jadi apalagi Kota Bogor di bawah kepemimpinan Pak Bima dan Kang Deddy dengan jargonnya Bogor Berlari. Kita mengadakan program namanya Berlari, Belajar Mandiri ASN, dilakukan 1 bulan 2 kali. Keren sekali Pak. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Nah Bogorian, tak terasa selesai sudah perbincangan kita bersama Pak Taufik hari ini di Bitalk Bogor Talk. Nah semoga informasi-informasi dari perbincangan kita tadi memberikan manfaat bagi Bogorian yang menonton. Saya Anissa Salsabila, pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di Bitalk selanjutnya. Sampurasun.